Selamat pagi, Bu Wahyuni. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 31 yang berjudul Interest Rate Derivative, HJM, and LMM. Perkenalkan, nama saya Viandra, teman saya Andi, dan Yuni. Pertama, saya akan membahas pendahuluan. Bab ini akan membahas beberapa pendekatan umum untuk membangun model struktur jangka panjang yang memberikan pengguna lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan lingkungan volatilitas dan memungkinkan beberapa faktor untuk digunakan. Dan bab ini juga mencangkup agensi pasar keamanan yang didukung oleh hipotek di Amerika Serikat, serta menjelaskan bagaimana beberapa ide yang disajikan dalam bab ini dapat digunakan untuk menentukan harga instrumen di pasar tersebut. Saya akan membahas yang pertama 31.1 The Heath, Jarrow, and Morton Model atau HJM. Pada tahun 1990, David Heath, Bob Jarrow, dan Andy Morton menerbitkan makalah penting yang menggambarkan kondisi tanpa arbitrase yang harus dipenuhi oleh model kurva hasil. Untuk menggambarkan model mereka, kami akan menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, P buka kurung T kecil, T besar, yaitu harga pada waktu T kecil dari obligasi kupon 0 dengan pokok $1 di tempo pada waktu T besar. Yang kedua, omega 1, yaitu vektor nilai masa lalu dan sekarang tingkat suku bunga dan harga obligasi pada waktu T kecil yang relevan untuk menentukan volatilitas harga obligasi pada waktu itu. Yang ketiga, V, T kecil, T besar, omega 1, yaitu volatilitas dari P, buka kurung, T kecil, T besar. Yang keempat ada F, buka kurung, T kecil, T besar 1, T besar 2, yaitu forward rate seperti yang terlihat pada waktu T kecil untuk periode antara waktu T besar 1 dan waktu T besar 2. Yang kelima ada F, buka kurung, T kecil, T besar, yaitu forward rate sesaat seperti yang terlihat pada waktu T kecil untuk kontrak yang jatuh tempo pada waktu T besar. Yang keenam ada R, buka kurung, T kecil, yaitu suku bunga bebas resiko jangka pendek pada waktu T kecil. Yang terakhir ada DZ, buka kurung, T kecil, yaitu proses Wiener mendorong pergerakan struktur istilah. Selanjutnya, proses for zero coupon bond price and forward rate. Dimulai dengan mengasumsikan hanya ada satu faktor dan akan menggunakan dunia tradisional yang netral resiko. Jadi resikonya itu enggak tinggi atau enggak kecil juga, jadi dia netral, standar. Dan obligasi 0 kupon atau zero kupon adalah keamanan yang diperdagangkan tanpa memberikan pemasukan. Oleh karena itu, pengembalian di dunia yang netral resiko tradisional haruslah R kecil. Jadi, kalau netral resiko itu diasumsikannya rumusnya itu R kecil, bukan R besar. Dan ini berarti bahwa proses stokastiknya memiliki bentuk seperti yang ada di slide. D, P, buka kurung, T kecil, T besar sama dengan R kecil, buka kurung, T kecil, dikali P, buka kurung, T kecil, T besar, tutup kurung dikali DT, plus V kecil, buka kurung, T kecil, T besar, omega 1, dikali P, buka kurung, T kecil, T besar, dikali DZ, buka kurung, T kecil. Lalu dari persamaan forward rate F, buka kurung, T kecil, T besar 1, T besar 2 dapat dikaitkan dengan harga obligasi tanpa kupon sebagai berikut. F buka kurung, T kecil, T besar 1, T besar 2 sama dengan ln buka kurung P dikali T kecil, T besar 1,
tutup kurung dikurang dengan ln buka kurung P kali T kecil, T besar 2, tutup kurung, lalu dibagi dengan T besar 2 dikurang T besar 1. Sehingga membentuk persamaan DF buka kurung T kecil, T besar 1, T besar 2, tutup kurung sama dengan V kecil, buka kurung T kecil, T besar 2, omega 1, pangkat 2, dikurang V kecil, buka kurung T kecil, T besar 1, omega 1, tutup kurung pangkat 2, dibagi dengan 2 kali T besar 2 dikurang T besar 1, tutup kurung, dikali dengan DT. Lalu, habis itu rumusnya diselesaikan, baru dijumlahkan dengan V kecil, buka kurung T kecil, T besar 1, omega 1, dikurangi dengan V kecil lagi, buka kurung T kecil, T besar 2, omega 1. Lalu dibagi dengan T besar 2 kurang T besar 1. Dikali dengan DZ, buka kurung T kecil. Lalu, dari yang persamaan 31,1, itu akan diperluas lagi seperti yang ada di slide. Persamaan 31.3 pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa proses netral resiko untuk F kecil hanya bergantung pada R kecil dan tergantung pada R kecil dan P-nya juga. Hanya sejauh V kecil itu sendiri tergantung pada variabel-variabel yang akan dijelaskan di slide ini, di mana subskrip ke V kecil menunjukkan turunan parsial, maka harus diikuti sebagai rumus DF buka kurung T kecil, T besar sama dengan V kecil dikali T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung, dikali dengan VT, buka kurung T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung dikali sama DT. Lalu dikurangi dengan VT, buka kurung T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung dikali DZT. Nah, itu membentuk persamaan 31.4. Nah, dari persamaan 31.4 ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara drift dan standar deviasi dari forward rate sesaat. Dan ini adalah hasil utama HJM yang mengintegrasikan V kecil 1, buka kurung T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung, dan mengarah ke rumus yang diberikan di slide ini. Diperluas kembali. Lalu, persamaan 3.4 ini akan menjadi M, buka kurung T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung sama dengan S kecil dikali dengan T kecil, T besar, omega 1. Lalu ada S kecil, T kecil, T besar, omega 1 dikali dengan DT. Poin selanjutnya yaitu extension to several factor. Hasil HJM ini dapat diperluas ke situasi di mana ada beberapa faktor independen yang seharusnya menjadi rumus berikut ini. DF buka kurung T kecil, T besar, tutup kurung sama dengan M, buka kurung T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung dikali DT. Dijumlahkan oleh sigma S kecil K, buka kurung T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung dikali DZK. Lalu, analisis serupa dengan yang baru saja diberikan menunjukkan hal itu juga, yaitu M buka kurung T kecil, T besar, omega 1 sama dengan sigma SK kecil, T kecil, T besar, omega 1, tutup kurung, dan dikalikan lagi dengan S kecil K, buka kurung T kecil, T, omega 1 dikali dengan DT.
Selanjutnya 31.2 The labor market. Kelemahan dari model HJM ini adalah sulit untuk mengkalibrasi model dengan harga instrumen yang diperdagangkan aktif, yang dikenal sebagai labor market model atau LMM, atau juga model BGM, yang dinyatakan dalam forward rate yang digunakan pedagang untuk bekerja sama. Dalam the labor market ini ada poin lagi, yaitu forward rate volatilitas atau volatilitas tingkat maju. Model ini dapat disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa zeta buka kurung T kecil tutup kurung adalah fungsi hanya dari jumlah seluruh periode akrual antara tanggal dan waktu reset berikutnya. T kecil K. Tentukan lambda sebagai nilai zeta buka kurung T kecil tutup kurung ketika ada periode akrual tersebut. Ini berarti zeta buka kurung T kecil tutup kurung sama dengan lambda K kurang M buka kurung T kecil tutup kurung adalah fungsi langkah yang harus digunakan. Nah, lambda I ini bisa diperkirakan dari volatilitas yang digunakan untuk menilai couplet dalam model yang ada. Misalkan, tau K adalah volatilitas hitam untuk couplet yang sesuai dengan periode antara waktu T kecil dan T kecil K plus 1 yang menyamakan varian, dan tentunya kita harus mempunyai rumus berikut ini yang ada di slide, yaitu tau kuadrat K dikurang dengan sigma lambda kuadrat K dikurang dengan I, lalu I dikurang 1. Nah, itu rumusnya yang harus kita punya dalam forward rate volatilities. Implementation of the model. Berikut ini rumusnya. Terus ada intention to several factor, yaitu model pasar labor dapat diperluas untuk memasukkan beberapa faktor independen. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas ratchet caps, sticky caps, and crazy caps, yaitu model pasar labor yang dapat digunakan untuk menilai berapa jenis caps yang tidak standar. Jadi pertimbangan ratchet caps dan sticky caps ini menggabungkan aturan untuk menentukan bagaimana tingkat caps untuk setiap caps yang diatur. Dalam caps rate sama dengan tingkat labor sebelumnya diatur ulang tanggal persebaran. Dalam sticky caps itu sama dengan tingkat caps sebelumnya ditambah spread. Nah, ini adalah contoh valuation of ratchet caps dan valuation of sticky caps, yaitu ada 1 factor, 2 factor, sama 3 factor. Selanjutnya kita akan membahas tentang valuing European swap option. Jadi ada perkiraan analitik untuk menilai option swap di Eropa di labor model pasar. Jadi diasumsikan diskon labor digunakan. Biarkan TO menjadi tempo opsi swap dan asumsikan bahwa tanggal pembayaran swap adalah sebagai T1, T2 sampai TN. Nah, rumusnya seperti berikut. Kita ada tabel variety component in 3 factor model. Selanjutnya adalah bagian calibrating the model, yaitu mengkalibrasi model, di mana variabel lambda J adalah volatilitas pada waktu T dari forward rate Fj untuk periode antara TK plus 1. Ketika ada J, seluruh periode akrual antara T dan TK. Untuk mengkalibrasi model pasar libor ini, perlu untuk menentukan lambda J, dan bagaimana mereka dipecah menjadi lambda J, Q. Itu biasanya ditentukan dari data pasar saat ini, sedangkan pemisahan menjadi lambda ditentukan dari data historis. Di bawah ini dilampirkan
rumus dari calibrating the model. Selanjutnya adalah volatility skew, di mana di beberapa pasar kemiringan volatilitas diamati, yaitu volatilitas hitam yang dikutip untuk tutup atau dasar adalah fungsi dari penurunan harga strike. Terus ini juga dapat ditangani dengan menggunakan model CEV. Model ini dapat dilihat di bagian 26.1, yaitu untuk penerapan model CEV ke ekuitas. Selanjutnya adalah Bermudan Swap Option, di mana suku bunga populer adalah opsi swap Bermudan. Di sini, opsi swap ini dapat dilakukan pada beberapa atau semua tanggal pembayaran swap yang mendasarinya. Opsi ini juga sulit dinilai menggunakan model pasar LIBOR tersebut, karena model pasar LIBOR ini bergantung pada simulasi Monte Carlo. Di sini, simulasi ini sulit untuk mengevaluasi keputusan latihan yang keliru ketika simulasi Monte Carlo digunakan. Untungnya, prosedur ini sudah dijelaskan dalam 26.8 dan simulasi ini dapat digunakan. Selanjutnya, masih dengan materi Bermuda Swap Option, di mana Longstaff dan Swart menerapkan pendekatan kuadrat terkecil ketika ada sejumlah besar faktor. Nilai ini tidak berdasarkan pada tanggal pembayaran tertentu yang diasumsikan sebagai fungsi polinomial dari nilai-nilai faktor. Menurut Anderson, menunjukkan bahwa pendekatan batas latihan awal yang optimal dapat digunakan. Anderson juga bereksperimen dengan sejumlah cara parameterisasi batas awal dan menemukan bahwa hasil yang baik diperoleh ketika keputusan latihan awal diasumsikan hanya bergantung pada nilai intrinsik opsi. Menurut Anderson ini dapat dilihat di halaman 727 sampai dengan 728. Selanjutnya itu 31.3 agency mortgage backed securities, yaitu salah satu aplikasi model yang disajikan dalam bab ini adalah ke pasar agensi yang didukung hipotek agensi atau agensi MBS di Amerika Serikat. Perbedaan ini adalah bahwa hipotek dalam kumpulan lembaga MBS ini memiliki hak prabayar. Hak prabayar ini bisa sangat berharga bagi penghuni rumah. Di Amerika Serikat, hipotek biasanya berlangsung selama 30 tahun dan dapat dibayar di muka kapan saja. Ini berarti bahwa perumah tangga memiliki opsi 30 tahun bergaya Amerika untuk mengembalikan hipotek kepada pemberi pinjaman sesuai dengan nilai nominalnya. Selanjutnya yaitu collateralized mortgage obligation, yaitu kewajiban hipotek jaminan. Di sini tipe yang paling sederhana dari agensi MBS itu disebut sebagai pass-through, yaitu semua investor menerima pengembalian yang sama dan menanggung risiko prabayar yang sama. Tidak semua sekuritas yang didukung hipotek bekerja dengan cara ini. Terus, dijaminkan CMO investor dibagi ke dalam sejumlah kelas dan aturan yang dikembangkan untuk menentukan bagaimana pembayaran pokok disalurkan ke kelas yang berbeda. CMO ini juga menciptakan efek yang menanggung jumlah risiko pembayaran yang berbeda dengan cara yang sama dengan ABS yang dipertimbangkan dalam bab 8, yaitu menciptakan kelas sekuritas yang menanggung risiko kredit dalam jumlah yang berbeda. Selanjutnya yaitu adalah following agency mortgage backed securities, yaitu agen MBS ini biasanya dinilai menggunakan simulasi Monte Carlo, di mana pembayaran di muka ini menentukan arus kas yang diharapkan untuk pemegang agensi MBS ini, dan arus kas tersebut didiskontokan ke waktu 0 untuk mendapatkan nilai sampel untuk agensi ini. Terus perkiraan nilai agen ini juga adalah rata-rata nilai sampel selama banyak uji coba simulator. Juga, model pasar HJM atau LIBOR ini juga dapat digunakan untuk mensimulasikan perilaku suku bunga dari bulan ke bulan sepanjang masa
MBS agency ini. Pertimbangkan apa yang terjadi pada satu percobaan simulasi. Selanjutnya adalah option adjusted spread atau opsi penyesuaian disesuaikan. Di sini ukuran dari spread atau imbal hasil obligasi pemerintah disediakan oleh instrumen ketika semua opsi telah dipertentukan. Input untuk setiap model struktur jangka ini adalah kurva yield 0 kupon awal. Biasanya adalah kurva 0 LIBOR. Namun untuk menghitung OAS, untuk suatu instrumen, pertama-tama harga ditentukan menggunakan kurva treasury pemerintah 0 kupon. Terus harga instrumen tersebut diberikan oleh model dibandingkan dengan harga SAR. Untuk rangkuman dari chapter 31 ini yaitu model HJM dan LMM memberikan pendekatan untuk menilai derivatif suku bunga yang memberikan kebebasan penuh pada pengguna dalam memilih struktur term volatilitas. Model LMM ini memiliki dua keunggulan utama dibandingkan model HJM. Yang pertama itu, ini dikembangkan dalam hal harga forward yang menentukan harga topi, bukan dalam hal harga forward sesaat. Yang kedua itu relatif mudah dikalibrasi dengan harga topi atau opsi swap Eropa.